Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Bapak Ibu. Saya ingin menyapa teman-teman guru. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Saya doakan semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan urusan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Kembali saya ingin berbagi Bapak Ibu, ini ada informasi bagus menurut saya. Ini informasi untuk guru, penanganan guru akan diambil alih oleh pusat. Nah, ini kan kabar baik ya. Begini penjelasan Mendikdasmen ya Pak Abdul Muti. Tentu ada alasannya mengapa harus diambil oleh pusat gitu ya Bapak Ibu. Baik, lepas ini apakah wacana atau memang akan terrealisasi, kita doakan saja. Untuk itu informasi lengkapnya nanti silahkan disimak ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. jpnn.com Jakarta, penanganan tata kelola mulai dari perekrutan, pembinaan hingga distribusi atau penempatan akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Mendikdasmen Pak Abdul Muti Bapak Ibu mengatakan sebenarnya wacana untuk pengelolaan tata kelola guru oleh pemerintah pusat idenya tidak dari kementerian. Nah, jadi bukan ide dari kementerian katanya nih Bapak Ibu. Kementerian lain yang justru mengusulkan agar tata kelola guru ditarik ke pusat dan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah lagi. Pertanyaannya kenapa ditarik ke pusat? Nah, begitu ya Bapak Ibu. Karena melihat berbagai macam persoalan yang sekarang ini menjadi salah satu kendala, terutama dalam rekrutmen, pembinaan, dan distribusi guru. Kata Pak Abdul Muti ya, dalam acara Halal Bihalal bersama Forum Wartawan Pendidikan ya, Portadik baru-baru ini. Contohnya ialah pada penanganan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi yang jadi contoh adalah ini penanganan P3K. Kemendikdasmen ingin mengangkat 1 juta lebih guru P3K, tetapi penyelesaiannya tersendat karena Pemda tidak mengusulkan optimal. Ironinya, Kemendikdasmen yang disalahkan karena menganggap ini kewenangan pusat, padahal Pemda yang punya guru. Begitu juga dengan pembinaan, distribusi, dan kesejahteraan guru. Pemerintah pusat mengeluarkan berbagai regulasi, tetapi lagi-lagi mental di pemerintah daerah. Nah, begitu disampaikan oleh Pak Menteri ya. Kemendikdasmen selama ini sangat proaktif Bapak Ibu mendekati pemerintah daerah agar mengajukan semaksimal mungkin pengangkatan guru P3K dan dari honorer sebagai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Nah, penanganan guru bukan hanya tanggung jawab Kemendikdasmen, tetapi semua instansi terkait, terutama pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah tidak proaktif, bagaimana bisa jalan program pemerintah pusat? Nah, begitu disampaikan oleh beliau ya Bapak Ibu. Atas dasar itulah, kian banyak dorongan dari berbagai pihak agar pembinaan guru maupun tata kelolanya oleh pemerintah pusat. Beliau menambahkan sebenarnya rasio guru dan murid secara nasional sudah cukup. Namun faktanya ada sekolah yang kelebihan guru. Selain itu banyak sekolah yang kekurangan guru ya. Nah, hal itu bisa terjadi karena guru tidak bisa dipindahkan kecuali oleh yang punya otoritas. Dalam hal ini pemerintah daerah ya. Jadi sekarang Bapak Ibu ada beberapa pihak yang mulai menyuarakan apakah memang pendidikan ini termasuk yang diotonomikan atau dikelola oleh pusat. Karena sekarang ini ada 6 bidang ya di pendidikan tuh yang tidak diotonomikan. Begitu ya disampaikan. Nah, lanjutnya melihat berbagai persoalan yang muncul terutama menyangkut pembinaan sekolah, tata kelola dan sebagainya, mendorong percepatan revisi Undang-Undang OTDA yang nantinya akan dikonsinyasikan dengan Undang-Undang SPN, Sistem Pendidikan Nasional. Nah, revisi beberapa undang-undang ini adalah inisiatif DPR RI dan kami tentu mengapresiasi serta mendukung secara aktif ya, proses-proses pembahasan yang sekarang terus berlangsung. Di saat ini sedang dalam tahapan penyusunan naskah akademik terkait dengan kemungkinan 4 undang-undang
dijadikan satu undang-undang saja. Nah, begitu Bapak Ibu itu disampaikan oleh beliau, termasuk juga Ibu Sekretaris Jenderal ya, Ibu Soeharti menambahkan pengalihan kewenangan tata kelola guru ke pemerintah pusat sebenarnya sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang. Kemudian rencana revisi Undang-Undang OTDA juga sudah masuk program legislasi nasional tahun 2025 DPR RI. Amin. Jadi ada kemungkinan bersamaan. Begitu Bapak Ibu, wacana atau rencana pemerintah pusat untuk menarik tata kelola ya guru untuk ditarik ke pusat ya, karena tadi berbagai persoalan di daerah sehingga tata kelolanya kurang maksimal. Demikian yang dapat saya bagikan Bapak Ibu ya, informasi ini semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.